Halo sahabat Titi, apakah kalian pernah membaca atau mendengar dongeng tentang kisah Joko Tingkir? Kisah Joko Tingkir ini merupakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Pada suatu masa, hiduplah seorang yang bernama Ki Ageng Tingkir. Suatu malam, Ki Ageng Tingkir yang sedang tidur bermimpi mendengar suara yang menyuruhnya memetik kelapa muda dari pohon samping rumahnya dan meminum airnya sampai habis. Lalu paginya Ki Ageng Tingkir segera menuju ke pohon kelapa yang di samping rumahnya. Ia heran karena seharusnya pohon itu belum berbuah, namun sudah ada sebutir buah kelapa muda di sana. Ki Ageng Tingkir pun mengambil buah itu dan mengupasnya. Kemudian ia letakkan di atas meja. Rencananya, air dari kelapa muda itu akan diminum setelah mengembala kerbau. Ketika Ki Ageng Tingkir sedang mengembala kerbau, kerabatnya yang bernama Ki Ageng Pengging datang ke rumahnya. Saat itu di rumah Ki Ageng Tingkir hanya ada istrinya, yaitu Nyi Ageng Tingkir. Karena belum menyiapkan makanan dan minuman, Nyi Ageng Tingkir memberikan kelapa muda yang tanpa sengaja dilihatnya ada di atas meja. Ki Ageng Pengging yang haus karena menempuh perjalanan jauh pun segera menghabiskan air kelapa muda itu. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Tingkir pun pulang ke rumah. Ki Ageng Pengging mengatakan bahwa ia sudah disuguhi kelapa muda oleh Nyi Ageng Tingkir. Lalu Ki Ageng Tingkir pun terkejut. Kemudian ia menceritakan mimpinya pada Ki Ageng Pengging. Meski air kelapa muda itu sudah habis diminum, Ki Ageng Tingkir tidak marah karena Nyi Ageng Tingkir dan Ki Ageng Pengging sama-sama tidak tahu perihal kelapa muda itu dan mimpinya. Ternyata mimpi itu berkaitan dengan keturunan yang menjadi pemimpin di Jawa kelak. Ia berpikir bahwa mungkin sudah menjadi takdir bahwa keturunan Ki Ageng Pengginglah yang akan menjadi pemimpin. Beberapa bulan kemudian, istri Ki Ageng Pengging yang sedang mengandung ingin melihat wayang beber. Ki Ageng Pengging pun mengundang dalang wayang beber. Ia juga mengundang Ki Ageng Tingkir dan istrinya untuk menonton. Namun di tengah pertunjukan, tiba-tiba istri Ki Ageng Pengging merasa sudah akan melahirkan. Akhirnya Nyi Ageng Pengging melahirkan bayinya dibantu Nyi Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir pun menyampaikan kelak anak itu akan menjadi pemimpin. Ki Ageng Pengging pun meminta Ki Ageng Tingkir memberi nama anaknya, dan anak itu diberi nama Mas Karebet. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia. Tak lama kemudian, Ki Ageng Pengging juga gugur saat melawan pasukan Kesultanan Demak karena dituduh memberontak. Gugurnya Ki Ageng Pengging membuat Nyi Ageng Pengging jatuh sakit, sehingga anaknya Mas Karebet diangkat dan dirawat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet adalah anak yang cerdas, sehingga Nyi Ageng Tingkir mengirimnya untuk berguru pada Ki Ageng Sela. Mas Karebet pun belajar berbagai hal dengan cepat, mulai dari pemerintahan hingga bela diri. Ki Ageng Sela menjuluki Mas Karebet dengan nama Joko Tingkir, yang diambil dari nama daerah asalnya, yaitu Tingkir. Suatu hari, Ki Ageng Sela meminta Joko Tingkir untuk mengabdikan diri kepada Kesultanan Demak karena ilmunya sudah cukup. Joko Tingkir pun menurutinya dan mohon doa restu pada ibu angkatnya, Nyi Ageng Tingkir. Nyi Ageng Tingkir merestuinya dan meminta anaknya itu menemui kerabatnya di Demak, yaitu Ki Ganjur. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir pun menemui Ki Ganjur. Esoknya, Ki Ganjur mengantarkan Joko Tingkir ke istana dan membantunya agar diterima di sana.
Karena Joko Tingkir memiliki ilmu dan keahlian yang tinggi, tidak lama kemudian ia diberi jabatan baru oleh Sultan Trenggana sebagai Panglima Prajurit Tamtama. Salah satu tugas Joko Tingkir adalah memilih prajurit Tamtama melalui seleksi. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Dadung Awuk yang ingin menjadi prajurit. Namun ia tidak mau diseleksi dan justru ingin menantang Joko Tingkir. Joko Tingkir pun menyampaikan secara baik-baik bahwa Dadung Awuk harus mengikuti aturan seperti calon prajurit yang lain. Namun Dadung Awuk justru semakin menantang Joko Tingkir. Setelah berusaha bersabar, namun terus ditantang, akhirnya Joko Tingkir marah dan menyanggupi tantangan Dadung Awuk. Sayangnya dalam pertarungan itu Dadung Awuk tewas terbunuh akibat Joko Tingkir yang terlalu marah. Sultan Trenggana pun murka. Ia memecat dan mengusir Joko Tingkir dari istana. Joko Tingkir pun mengembara ke hutan di daerah pegunungan. Suatu hari seorang kakek mendatanginya ketika ia sedang beristirahat di bawah pohon. Kakek itu bernama Ki Ageng Butuh. Setelah menceritakan asal-usulnya, ternyata Ki Ageng Butuh masih bersaudara dengan ayah Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Butuh membawa Joko Tingkir ke kediamannya dan diperkenalkan dengan Ki Ageng Ngerang, yang juga masih bersaudara dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang pun mengajarinya lebih banyak ilmu. Saat ilmu Joko Tingkir dirasa sudah cukup, Ki Ageng menyuruhnya ke Banyu Biru untuk berguru pada Ki Buyut Banyu Biru. Ki Buyut Banyu Biru bukan hanya mengajari Joko Tingkir, namun juga mengangkatnya menjadi anak. Sehingga Joko Tingkir jadi bersaudara dengan anak angkat lain dari Ki Buyut Banyu Biru, namanya Mas Kanca. Setelah beberapa bulan, Ki Buyut Banyu Biru meminta Joko Tingkir kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Trenggana. Sebelum berangkat, Ki Buyut Banyu Biru memberi Joko Tingkir segenggam tanah Siti Sangar dan berpesan untuk memasukkannya ke mulut kerbau Danu di Istana Prawoto. Saat si kerbau mengamuk, maka hanya Joko Tingkir yang bisa menghentikannya. Dalam perjalanan itu, Joko Tingkir ditemani oleh Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila. Mereka menaiki rakit menyusuri sungai Dengkeng. Menjelang petang, mereka pun sampai di Kedung Srengenge. Tiba-tiba rombongan Joko Tingkir itu dihadang gerombolan penjahat yang dipimpin oleh Baruk Kesa dan Jalu Mompang. Meski gerombolan penjahat lebih banyak jumlahnya, namun Joko Tingkir dan 3 temannya berhasil memenangkan pertarungan. Dan para penjahat itu pun mohon ampun kepada Joko Tingkir. Mereka diperintahkan untuk mendorong rakit rombongan Joko Tingkir sampai ke Demak. Setelahnya Joko Tingkir membebaskan Baruk Kesa dan Jalu Mompang dengan syarat mereka menjadi orang baik dan berhenti merampok. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir segera melaksanakan pesan dari Ki Buyut Banyu Biru, yaitu memasukkan tanah Siti Sangar ke mulut kerbau Danu. Kerbau Danu pun mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto. Semua prajurit Sultan Trenggana kewalahan dan tidak bisa menghentikan amukan kerbau itu. Karena kerbau itu mengamuk sampai 3 hari 3 malam, Sultan Trenggana pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari ketiga, Sultan Trenggana pun melihat Joko Tingkir berjalan pelan di alun-alun, padahal kerbau Danu sedang mengamuk. Pada sebuah kesempatan, Joko Tingkir pun berhasil memukul leher kerbau Danu. Tanah Siti Sangar pun keluar dari mulut kerbau itu. Seketika kerbau Danu menjadi jinak kembali. Joko Tingkir tidak menyanyiakan kesempatan itu.
Ketika Kerbau Danu mulai diam, Joko Tingkir menampar kepala Kerbau Danu hingga pecah. Kerbau Danu pun mati seketika. Sesuai janjinya, Sultan Trenggana mengembalikan jabatan Panglima Prajurit Tamtama kepada Joko Tingkir. Mas Manca dan kawan-kawannya pun menjadi pembantu kepercayaan Joko Tingkir. Joko Tingkir mematuhi semua perintah Sultan Trenggana. Kerajaan Demak pun menjadi aman dan lebih makmur. Joko Tingkir berjasa besar bagi Kesultanan Demak. Karena jasanya yang besar, Sultan Trenggana pun mengangkat Joko Tingkir menjadi Bupati Pajang. Setelah menjadi bupati, Joko Tingkir bergelar Adipati Hadiwijaya.